Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat teman-teman sekalian pendengar Madap Dampar Channel. Semoga kita selalu dalam rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan tabi'in dan pengikut mereka sampai akhir zaman, amin. Dalam video kali ini mari kita dengarkan dan resapi lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-temanku sekalian, tema kita kali ini ialah di persimpangan hidup, aku menemukan Allah dalam istiqorohku. Sebuah doa di persimpangan hidup. Hidup adalah kumpulan dari berbagai pilihan. Setiap hari, manusia dihadapkan pada simpang jalan yang tak terhitung jumlahnya. Ada keputusan yang ringan, namun ada pula yang menentukan arah hidup selamanya, memilih pasangan, menentukan pekerjaan, memutuskan untuk pindah, melanjutkan pendidikan, atau bahkan menyelesaikan hubungan yang menggantung. Di persimpangan itu, jiwa sering gamang, akal tak selalu jernih, dan hati mudah limbung. Disinilah sholat istikharah datang sebagai cahaya yang membimbing. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menuturkan bahwa sholat istikharah bukan sekadar ritual 2 rakaat yang dilakukan ketika bingung, melainkan wujud kepasrahan dan kebergantungan total kepada Allah, pemilik segala ilmu dan hikmah. 1. Istikharah, jalan menuju cahaya ilahi. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa istikharah berasal dari akar kata khair yang berarti kebaikan. Maka, istikharah adalah permintaan kebaikan dari Allah, Zat yang Maha mengetahui hakikat segala urusan. Beliau berkata, barang siapa yang menyerahkan urusan pada dirinya sendiri, maka ia akan buta dalam kegelapan. Tapi siapa yang menyerahkan pilihannya kepada Allah, ia telah menyerahkan diri pada lautan cahaya. Di dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menekankan bahwa manusia tak mungkin mengetahui seluruh konsekuensi dari setiap pilihan. Akal terbatas, perasaan berubah-ubah, maka kita butuh sandaran. Dan sandaran itu adalah Allah. 2. Rasulullah menjadi teladan istikharah. Al-Ghazali mengutip hadits dari Jabir bin Abdillah. Rasulullah mengajarkan kami istikharah dalam setiap urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Hadits ini menunjukkan betapa pentingnya istikharah. Tidak hanya untuk urusan besar, tapi setiap perkara yang belum jelas baik atau buruknya, layak dimintakan petunjuk kepada Allah. Inilah warisan kenabian yang diajarkan kepada umatnya, menghadap Allah sebelum melangkah. Al-Ghazali memandang istikharah sebagai bentuk kesempurnaan tawakal. Istikharah bukan karena kita ragu, tapi karena kita tahu bahwa Allah lah yang Maha Tahu. 3. Syarat dan adab istikharah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan bahwa sholat istikharah tidak hanya berupa 2 rakaat dan doa semata. Ada adab dan syarat-syarat ruhani yang harus diperhatikan. 1. Ikhlas dan bersih dari hawa nafsu. Janganlah seseorang masuk dalam istikharah jika ia sudah memantapkan pilihan hatinya. Karena istikharah adalah permohonan bimbingan, bukan sekadar pembenaran pilihan. 2. Tawakal dan menyerahkan keputusan pada Allah. Seperti dalam doanya, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku, maka takdirkanlah, jika buruk, maka jauhkanlah. 3. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Hasil istikharah kadang tidak langsung terlihat. Tugas manusia hanyalah memohon dan menunggu dengan sabar, karena keputusan Allah datang dengan waktu terbaik. 4. Hati dalam keadaan tenang.
Sholat istikharah sebaiknya dilakukan dalam waktu-waktu hening. Sebagian ulama menganjurkan malam hari setelah tahajud. Al-Ghazali menekankan bahwa istikharah adalah komunikasi antara hati dan Tuhan. Maka, kebersihan hati sangat menentukan hasilnya. 4. Doa istikharah dan maknanya. Doa istikharah yang diajarkan Rasulullah sangat dalam maknanya. Al-Ghazali membedah setiap kalimat dalam doa tersebut dengan sangat indah. Ya Allah, aku memohon pilihan padamu karena ilmumu, dan aku memohon kekuatan darimu karena kuasamu, dan aku memohon karuniamu yang agung, karena sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa, engkau maha mengetahui, sedang aku tidak tahu, dan engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Al-Ghazali berkata, dalam doa ini, seorang hamba melepaskan segala bentuk kesombongan dirinya. Ia datang sebagai hamba yang tak tahu arah, dan mengaku, Ya Allah, Engkau yang lebih tahu. Doa ini adalah bentuk paling sempurna dari kerendahan diri. Ia menunjukkan bahwa hati yang bertawakal bukan hati yang lemah, tetapi hati yang mengenal batas kemampuannya. 5. Tanda istikharah yang diterima. Apakah jawaban istikharah harus berupa mimpi? Tidak, kata Imam Al-Ghazali. Beliau menegaskan, jawaban dari istikharah bukan mimpi, bukan pula suara gaib. Tapi tenangnya hati dalam menerima salah satu pilihan adalah isyarat yang datang dari Allah. Al-Ghazali menasihati bahwa setelah istikharah, seseorang hendaknya mengikuti kecenderungan hati yang menguat tanpa paksaan. Jika setelah istikharah hati semakin mantap pada satu arah, itulah petunjuk dari Allah. Tapi jika masih bimbang, maka boleh diulangi. Bahkan Imam Nawawi mengutip bahwa istikharah boleh dilakukan berkali-kali hingga Allah bukakan pintunya. 6. Kisah orang-orang yang terbimbing dalam istikharah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali banyak menyebutkan kisah orang-orang solih yang menjadikan istikharah sebagai pelita hidupnya. Salah satunya adalah kisah seorang ahli hadits yang ragu apakah akan pindah ke negeri Syam untuk mencari ilmu atau tetap di negerinya menjaga ibunya yang tua renta. Ia istikharah selama 7 hari. Di malam ke-7, ia tidak bermimpi apa-apa. Tapi hatinya sangat damai ketika memutuskan untuk tidak berangkat. Bertahun-tahun kemudian, negeri Syam dilanda fitnah dan perang, dan ia terselamatkan. Ia berkata, istikharah bukan membuatku melihat masa depan, tapi membuatku tenang dengan keputusan yang Allah pilihkan. Kisah-kisah seperti ini adalah cermin bahwa istikharah bukan perkara remeh. Ia adalah tangga untuk naik ke puncak keyakinan akan kasih sayang Allah. 7. Ketika istikharah tak segera menjawab. Banyak orang merasa kecewa karena tak mendapatkan jawaban setelah istikharah. Tapi Al-Ghazali memberi penghiburan yang dalam. Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa engkau belum siap menerima jawabannya, maka Dia menundanya agar engkau lebih banyak bergantung dan berdoa kepadanya. Istikharah adalah latihan untuk berserah. Ia bukan sekadar minta jawaban cepat, tapi bersedia menunggu dengan tenang. Inilah bentuk ibadah yang paling tinggi, ridha terhadap keputusan Allah bahkan sebelum keputusan itu datang. 8. Istikharah dalam kehidupan sehari-hari. Imam Al-Ghazali menganjurkan agar istikharah tidak hanya digunakan dalam perkara besar, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ragu membeli sesuatu, ketika bimbang menerima undangan, atau bahkan ketika menulis surat penting. Beliau berkata, tidaklah seorang hamba menjadikan istikharah sebagai teman setiap keputusannya, kecuali Allah akan cukupkan ia dari segala kebingungan dan penyesalan. Dengan menjadikan istikharah sebagai bagian hidup,
seseorang akan senantiasa terhubung dengan Allah dalam segala urusannya. Ia akan terlatih untuk tidak terburu-buru. Ia akan menjadi pribadi yang sabar dan mendalam. 9. Istikharah, jalan mengenal diri. Di akhir penjelasannya, Imam Al-Ghazali mengungkap sisi lain istikharah yang jarang diketahui. Istikharah bukan hanya tentang pilihan luar, tapi juga tentang mengenal hati sendiri. Kadang, dengan istikharah, Allah bukan hanya menunjukkan jalan, tapi juga menunjukkan siapa dirimu. Melalui istikharah, seseorang bisa tahu seberapa ikhlas ia dalam berserah, seberapa dalam cintanya pada dunia, atau seberapa besar keyakinannya pada takdir Allah. Maka istikharah adalah proses penyucian hati. Terakhir, dalam doa, aku kembali pulang. Istikharah adalah doa yang menjadikan kita dekat dengan Tuhan. Ia bukan hanya permohonan, tapi perjalanan kembali. Ketika seseorang merasa bingung dan datang kepada Allah dalam 2 rakaat hening, sejatinya ia sedang pulang ke pelukannya. Di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali tidak hanya menjelaskan tata cara, tapi juga membukakan makna batin istikharah. Dan dari semua penjelasannya, satu hal yang paling menyentuh. Allah mencintai hamba yang mengetuk pintunya sebelum mengetuk pintu dunia. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa kembali kepadanya dalam segala keputusan. Karena sejatinya, jalan terbaik adalah jalan yang Allah pilihkan untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.